Halo Sobat Penjelajah, selamat datang kembali di saluran ini, tempat kita mengupas tuntas teknologi dan sains di balik hal-hal yang mungkin belum kalian ketahui. Saya, Kucing Menjelajah, akan memandu kalian hari ini. Pernahkah kalian membayangkan bermain petak umpet, tapi dengan satu aturan yang sangat konyol? Bayangkan kalian sedang bersembunyi, musuh sedang mencari. Tetapi setiap 30 menit sekali, kalian wajib berdiri, melambaikan tangan, dan berteriak, "Hei! Aku di sini." Jika aturannya seperti itu, berapa lama kalian bisa bertahan sebelum tertangkap? Mungkin tidak lama. Nah, analogi sederhana ini sebenarnya menggambarkan masalah terbesar yang dihadapi oleh kapal selam diesel konvensional selama lebih dari 80 tahun terakhir. Kapal selam yang seharusnya menjadi senjata siluman paling mematikan di lautan, memiliki kelemahan fatal. Mereka harus bernapas. Secara historis, kapal selam diesel elektrik menggunakan mesin diesel untuk mengisi ulang baterai mereka. Masalahnya, mesin diesel membutuhkan udara, oksigen untuk melakukan pembakaran. Artinya, kapal selam harus naik ke permukaan, atau setidaknya menjulurkan sebuah pipa panjang yang disebut snorkel ke atas permukaan air untuk menghisap udara. Saat snorkel ini aktif, kapal selam berada dalam kondisi paling rentan. Mesin diesel yang menyala menghasilkan kebisingan yang bisa didengar sonar musuh. Asap pembuangan bisa terdeteksi sensor termal atau bahkan terlihat mata telanjang. Dan yang paling berbahaya, batang snorkel itu sendiri bisa tertangkap oleh radar pesawat patroli maritim. Di zona perang modern, menyalakan snorkel sama saja dengan bunuh diri. Ini adalah batasan fisik yang selama puluhan tahun membelenggu strategi pertempuran bawah laut. Lalu, muncul sebuah pertanyaan besar. Bagaimana jika kita bisa membuat kapal selam yang bisa menahan napas bukan hanya beberapa jam, tapi berminggu-minggu? Bagaimana jika mesinnya tidak butuh udara dari atmosfer sama sekali? Jawabannya ada pada teknologi yang disebut AIP, atau Air Independent Propulsion. Dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya Sistem Penggerak Mandiri Udara. Dan hari ini, kita akan membedah bagaimana Korea Selatan, sebuah negara yang dulunya bergantung pada teknologi asing, kini menjadi raksasa baru dalam teknologi ini dengan kapal selam kelas KSSTI atau kelas Dosan Ah Chang Ho. Mari kita masuk lebih dalam. Apa sebenarnya yang membuat kapal selam Korea Selatan ini begitu istimewa hingga disebut sebagai game changer? Kuncinya ada pada durasi selam. Kapal selam diesel biasa mungkin harus melakukan snorkeling setiap 1 atau 2 hari. Namun kapal selam KSST dengan teknologi AIP ini mampu bertahan di bawah air selama 3 minggu penuh tanpa sekalipun muncul ke permukaan 3 minggu. Bayangkan implikasi taktisnya. Selama 21 hari kapal ini bisa berpatroli, mengintai, atau menyergap musuh tanpa mengeluarkan suara mesin diesel, tanpa jejak asap, dan tanpa batang snorkel yang menyembul di permukaan laut. Ini adalah lompatan kemampuan yang mengubah peta kekuatan militer di Asia. Tapi, bagaimana caranya? Bagaimana sebuah mesin bisa menghasilkan listrik tanpa membakar bahan bakar dengan oksigen udara? Disinilah kita harus berbicara tentang jantung dari teknologi ini, fuel cell atau sel bahan bakar. Sobat Penjelajah, lupakan sejenak tentang mesin piston yang berisik dan bergetar. Teknologi fuel cell bekerja dengan prinsip yang sama sekali berbeda. Ini bukan pembakaran, melainkan reaksi elektrokimia. Mari kita bayangkan sebuah eksperimen sains sederhana di sekolah. Kalian punya hidrogen dan kalian punya oksigen. Jika kalian membakarnya, akan terjadi ledakan kecil dan menghasilkan air. Tapi di dalam fuel cell, kita tidak meledakkannya. Kita memaksa mereka berdansa melalui sebuah penghalang khusus. Sistem yang digunakan Korea Selatan menggunakan teknologi membran elektrolit. Bayangkan sebuah saringan yang sangat selektif. Di satu sisi kita alirkan gas hidrogen, di sisi lain kita alirkan oksigen, di tengah-tengahnya ada membran ini. Atom hidrogen ingin bertemu dengan oksigen, itu adalah sifat alamiah mereka, tapi membran ini berkata, "Tunggu dulu, hanya proton kalian yang boleh lewat." Jadi atom hidrogen terpecah, protonnya menembus membran, sementara elektronnya yang bermuatan listrik dipaksa memutar jalan melalui sirkuit kabel di luar. Aliran elektron yang terpaksa memutar inilah yang menjadi listrik. Listrik inilah yang kemudian memutar baling-baling kapal selam dan mengisi baterai. Dan apa hasil pembuangannya? Ketika proton dan elektron bertemu kembali dengan oksigen di sisi seberang, mereka hanya menghasilkan satu hal. Air murni, H2O. Tidak ada asap hitam, tidak ada suara ledakan piston.
Tidak ada getaran mesin yang keras, hanya listrik dan air. Inilah yang membuat teknologi fuel cell menjadi metode IP yang paling efisien dan senyap dibandingkan metode lain seperti mesin Stirling yang masih menggunakan pembakaran luar. Namun sobat penjelajah, menerapkan teori ini ke dalam kapal perang seberat 3 Milo 00 ton bukanlah perkara mudah. Tantangan terbesarnya adalah di mana kita menyimpan bahan bakarnya. Oksigen bisa disimpan dalam bentuk cair di tangki kriogenik, tapi hidrogen adalah gas yang sangat ringan, mudah bocor, dan sangat mudah meledak. Menyimpan tabung gas hidrogen bertekanan tinggi di dalam kapal selam yang sempit sama saja dengan tidur di atas bom waktu. Disinilah letak kejeniusan rekayasa material yang diterapkan. Korea Selatan menggunakan teknologi penyimpanan yang disebut metal hydride atau paduan penyimpan hidrogen. Bayangkan sebuah spons. Jika kalian mencelupkan spons ke dalam air itu terserap ke dalam pori-pori spons, bukan? Metal hydride bekerja seperti spons logam. Material ini adalah paduan logam khusus yang bisa menyerap atom hidrogen ke dalam struktur kristal logamnya. Jadi hidrogen tidak disimpan sebagai gas bertekanan tinggi yang berbahaya, melainkan disimpan dalam bentuk padat di dalam logam tersebut. Ini jauh lebih aman. Jika terjadi kebocoran atau benturan, hidrogen tidak akan langsung meledak keluar karena ia terikat secara kimiawi di dalam logam. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar. Logam itu berat, tapi dalam kapal selam, berat itu kadang justru dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan. Sekarang, mari kita bicara tentang kemandirian teknologi. Awalnya, Korea Selatan tidak memiliki teknologi ini. Mereka bergantung pada perusahaan raksasa Jerman, Siemens, yang merupakan pionir kapal selam tipe 214. Selama bertahun-tahun, teknologi fuel cell ini adalah kotak hitam bagi insinyur Korea. Mereka hanya merakit, tapi tidak boleh menyentuh intinya. Namun, Korea Selatan melakukan strategi lokalisasi yang agresif. Mereka tidak mau selamanya bergantung. Melalui riset bertahun-tahun, mereka akhirnya berhasil mengembangkan modul sel bahan bakar mereka sendiri. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah pengembangan modul sel bahan bakar berkapasitas 150 kWh. Angka ini mungkin terdengar teknis, tapi mari kita beri konteks. Modul ini memiliki efisiensi energi antara 40% hingga 60%, jauh lebih tinggi daripada mesin diesel konvensional. Dan yang terpenting, teknologi ini sekarang 100% buatan Korea. Mereka tidak lagi perlu izin dari Jerman untuk menjual atau memodifikasi kapal selam mereka. Ini adalah langkah strategis yang sangat penting dalam dunia pertahanan. Lalu, bagaimana performanya jika dibandingkan dengan raja lautan yang sebenarnya, yaitu kapal selam nuklir? Seringkali orang berpikir kapal selam nuklir adalah segalanya. Memang, kapal selam nuklir memiliki jangkauan tak terbatas dan kecepatan tinggi bisa mencapai lebih dari 20 knot terus-menerus. Tapi, kapal selam nuklir memiliki satu kelemahan alami, kebisingan. Reaktor nuklir sangat panas. Ia butuh pendinginan terus-menerus. Artinya, pompa pendingin reaktor harus selalu menyala 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Pompa ini menghasilkan getaran dan suara dengung frekuensi rendah yang, meskipun pelan, bisa didengar oleh sonar canggih musuh. Kapal selam nuklir tidak pernah bisa benar-benar mati suri. Sebaliknya, kapal selam AIP Korea dengan fuel cell ini tidak memiliki bagian yang bergerak cepat. Dalam mode ini, kapal selam memang bergerak perlahan, biasanya hanya pada kecepatan 5 hingga 6 knot. Namun, kecepatan rendah ini adalah harga yang pantas dibayar untuk kesenyapan total. Tidak ada pompa pendingin reaktor yang menderu. Ketika kapal selam ini masuk ke mode silent running atau menerapkan teknologi senyap ini, ia benar-benar menjadi lubang hitam di lautan, hampir mustahil dideteksi. Inilah mengapa teknologi AIP sering disebut sebagai the poor man's nuke atau kapal selam nuklir versi ekonomis, namun dengan keunggulan kesenyapan yang superior dalam operasi penyergapan. Sobat penjelajah, kecanggihan ini tidak hanya berhenti pada mesin pelan. Kapal selam modern membutuhkan fleksibilitas. Kadang Anda perlu mengendap-endap, tapi kadang Anda perlu lari secepat kilat. Disinilah sistem hibrida bermain. Kapal selam KSSTA menggabungkan sistem AIP fuel cell untuk daya tahan lama endurance dengan baterai lithium-ion untuk tenaga ledak instan. Baterai lithium-ion, sama seperti yang ada di ponsel atau mobil listrik kalian, memiliki densitas energi yang jauh lebih tinggi daripada baterai timbal asam etasi jadul.
Dengan baterai ini, jika kapal selam perlu mengejar musuh atau melarikan diri dari torpedo, ia bisa masuk ke dash mode atau mode kecepatan tinggi. Ia bisa memacu kecepatan hingga 20 knot dalam waktu singkat, sesuatu yang sulit dilakukan jika hanya mengandalkan sel bahan bakar saja. Kombinasi AIP untuk napas panjang dan lithium-ion untuk otot kuat menjadikan kapal ini predator yang sangat adaptif. Keunggulan teknologi inilah yang membuat mata dunia terbuka, termasuk salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, Kanada. Saat ini, Kanada sedang mencari armada kapal selam baru untuk menggantikan kapal selam kelas Victoria mereka yang sudah tua. Dan tahukah kalian berapa nilai proyek yang sedang dipertimbangkan? Sekitar 60 triliun won. Jika kita rupiahkan, angka ini sangat fantastis, mencapai sekitar 700 triliun rupiah atau setara dengan 60 miliar dolar Kanada. Mengapa Kanada melirik Korea Selatan? Selain karena kemampuan transfer teknologi dan ketepatan waktu pengiriman yang sudah terbukti, ada satu faktor geografis yang unik, Arktik. Kanada memiliki wilayah perairan di kutub utara yang tertutup es tebal. Ketebalan es di sana bisa mencapai 3 meter. Bayangkan, es setebal 3 meter. Kapal selam diesel biasa dengan snorkel tidak bisa beroperasi di sana. Bagaimana caranya kalian menembus es setebal 3 meter hanya untuk menjulurkan pipa udara? Mustahil. Jika kapal selam diesel kehabisan baterai di bawah lapisan es Arktik, mereka akan terjebak dan krunya akan mati lemas. Tapi, kapal selam AIP Korea menawarkan solusi. Dengan kemampuan menyelam 3 minggu tanpa muncul ke permukaan, kapal selam ini bisa menyelam masuk ke bawah lapisan es, melakukan patroli melintasi zona beku tersebut, dan keluar di sisi lain tanpa perlu memecahkan es untuk bernapas. Ini adalah kemampuan strategis yang sangat vital bagi Kanada untuk menjaga kedaulatan mereka di wilayah utara yang semakin diperebutkan. Suhu ekstrim juga menjadi tantangan. Ingat tadi kita bicara tentang penyimpanan bahan bakar? Hidrogen cair disimpan pada suhu minus 253 derajat Celcius dan oksigen cair pada minus 183 derajat Celcius. Teknologi kriogenik yang dikuasai Korea Selatan menjamin sistem ini tetap bekerja bahkan di perairan Arktik yang membeku. Persaingan ini tentu saja tidak mudah. Korea Selatan harus bersaing dengan Jerman dan Jepang yang juga memiliki teknologi kapal selam canggih. Namun paket lengkap yang ditawarkan Korea, kombinasi fuel cell senyap, baterai lithium-ion, kemampuan peluncuran rudal vertikal VLS, dan kesediaan untuk membagi teknologi membuat mereka menjadi kandidat yang sangat kuat. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari perjalanan teknologi ini? Kita melihat bagaimana sebuah masalah klasik, ketergantungan pada udara luar, dipecahkan melalui inovasi sains yang brilian. Dari pipa snorkel yang berisik dan berbahaya, kita beralih ke reaksi kimia sunyi antara hidrogen dan oksigen. Teknologi AIP Fuel Cell bukan sekadar mesin baru, ini adalah evolusi taktik perang. Ia memberikan kemampuan siluman yang sesungguhnya bagi angkatan laut yang mungkin tidak memiliki anggaran atau izin politik untuk memiliki kapal selam nuklir. Bagi Korea Selatan, keberhasilan melokalisasi teknologi sel bahan bakar 150 kW dan melepaskan diri dari ketergantungan teknologi Jerman adalah bukti kemandirian industri pertahanan mereka. Dan bagi dunia, kehadiran KSS-3 adalah standar baru, bahwa kapal selam konvensional kini bisa menyelam selama 3 minggu, menembus dinginnya bawah es kutub, dan menghilang tanpa jejak. Sobat penjelajah, itulah pembahasan mendalam kita tentang teknologi kapal selam AIP Korea Selatan. Sebuah bukti bahwa dalam dunia teknologi militer, siapa yang paling tenang dan paling tahan lama menahan napas, dialah yang akan menang dalam permainan petak umpet mematikan di bawah samudra. Terima kasih telah menyimak penjelasan panjang ini. Semoga wawasan ini menambah perbendaharaan pengetahuan kalian tentang betapa rumit dan canggihnya mesin-mesin yang menjaga lautan kita. Sampai jumpa di petualangan ilmu pengetahuan berikutnya bersama Kucing Menjelajah. Tetaplah penasaran.